banyak kayak apa ya, guyonan lah gitu yang bikin kita kangen. Terus ini kangen? Iya, kangen pol. Cilok. Oh dia Enggak. ini berdua cilok. Kita kan bopong, saya kan dibopong 2 orang, itu nggak kuat kok. Orangnya segini tapi dibopong 2 orang kok nggak kuat kayak gitu. Nah terus dibopong tuh orang 4 baru bisa ya kayak. Aku nggak tahu, aku di belakang itu. Terus dia tuh tak masukin ke dalam rumah. Nah ke dalam rumah tuh kan namanya juga jatuh kan, kirain kan ada lukanya ya. Terus kita pijitin lah, tak kasih buatin krim kayak gitu. Tapi kan dia merasa kesakitan terus nangis kayak gitu. Nah kita juga nenangin, mah itu jatuhnya dikarenakan ada yang dorong tapi bukan orang. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai freelance video editor. Nah sekarang kita akan membahas tentang kuliah kerja nyata atau biasa disebut dengan KKN. Nah KKN di sini itu berbeda karena KKN di sini itu program dari pemerintah atau biasa disebut dengan KKN tematik. Gimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis. Welcome to Podman, podcast manajemen bersama Ervinda Silvi dan juga Raka Vinanda. Yo kok, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Nah sekarang si Ervinda jadi kreator ya sekarang. Gimana? Amin. Amin. Emang sekarang masih jalan aku lihat. Masih Kuliah jalan. alhamdulillah. BTW nih, kalian kan kemarin kan udah KKN tematik ya. Iya. Itu kok bisa kalian masuk di KKN tematik? Kenapa kok kalian milih KKN tematik daripada KKN biasa? Enggak, sebenarnya kita nggak milih. Jadi ada ceritanya. Nah, untuk ceritanya itu dari yang pertama itu KKN tematik ini kan kolaborasi sama Undip. Dan Ubis. Oh itu Undip. Iya, kolaborasi sama Undip. Nah, sebenarnya itu yang dipilih untuk anggota KKN tematik dari UGRIS itu 5 orang dari anggota Hima Manajemen. Nah, terus berhubung yang Hima ada keperluan untuk ngurus anak-anak Puma sama proko-proko lainnya. Nah, itu jadi nggak bisa berangkat. nggak bisa. Terus dari Hima itu milih 5 orang itu dari kita. Buat kayak gantiin kayak gitu. Berarti pemain cadangan ya ceritanya. Iya. Tambal butuh mas. Oke. Itu kamu pas dapat informasi itu dari mana? Hamin 1 hari. Hamin 3 hari. Amin. Malam dikabarin. Harusnya kan pagi tanggal 17 kita tuh harus berangkat. Nah kita kan belum ada prepare sama sekali. Jadi kan kita minta waktu kayak buat ngurusin inilah, terus persiapan barang-barang kan. Iya. Kita 1 bulan di desa orang gitu. Oh iya, BTW desanya itu di mana itu? Di Rawaboni, Kecamatan Banyu Biru, Oh. Kabupaten Semarang. Oh jadi di atas ya? Iya. Iya. Dingin nggak? Dingin lah. Wow, dingin. Waktu kita pertama kali ke sana itu kan kita paginya itu mau apel pagi di balai desa. Nah, itu kan kita mandinya itu pokoknya dingin gitulah. Mandi nggak kuat. Berarti nggak mandi? Mandi, kalau yang itu mandi. Kalau yang hari minggu pertama itu kita masih mandi. Nah, terus minggu selanjutnya kalau misal ada kegiatan pagi hari, kita nggak mandi. KKN nggak ada yang mandi. Oh, itu jumlahnya berapa orang sih itu yang KKN tematik? Dari Undipnya itu 20. Ubisnya itu 5 aja. Oh. Total 25. Iya. Itu berarti kayak si Undip ini ada KKN, terus dia itu kekurangan orang ngambilnya dari UGRIS gitu atau gimana? Programnya itu kayaknya sesuai sama program deh. Programnya itu kolaborasi. Nah, kebetulan Undip itu mengajak pihak UGRIS untuk kolaborasi. Nah, gitu. Oh, jadi kayak kolaborasi. Iya. Iya. Oke. Bukan kekurangan orang. Dari Undip itu semester berapa? Rata-rata semester 6. Rata-rata semester 6 Iya. ke 7 gitu. Dan kalian? Semester 5. 45. 4 ke 5. Iya, 4 Kita kan ya. kemarin masih semester 4. Jadi bocil sendiri. Iya Iya. lah. Gimana? Ada yang sign lock nggak?
Gimana ya? Hati-hati yang harus dijaga. Oke lah. Tapi Kayaknya ada, tapi nggak diliatin. Ojo sebut merek. Iya, kayaknya Ojo sebut ada, aku. kayaknya ada. jangan sebut merek, tapi jangan sebut aku. Udah ketahuan. Ya, itu dari cetroknya itu dari Upgris sama Upgris atau Upgris sama Undip? Biasalah Biasa lah. gitu. Kan collab, namanya juga collab iya. ya. Sama orang baru lah. Tapi ada itu gak kesusahan gak pada saat kalian mengadaptasi, kan lingkungannya kan di Upgris gitu kan, terus sekarang kolaborasinya dengan Undip itu ada Susah kalau Pertama susah banget itu kalau untuk ya ada adaptasi. sih. bangun chemistry-nya susah ya? Susah. Soalnya kita kan juga baru kenal ya. Baru kenal udah tinggal di satu tempat tinggal. Iya, gitu. apalagi kan itu cutting. Iya. Yes. Tapi dari pihak Undipnya susah gak? Gimana? Susah nggak dari pihak Undipnya? Susahnya itu maksudnya diajak bangun chemistry gitu susah nggak? Dari pihak Undip kalau sudah kenal kita kan 1 minggu itu kita masih kesusahan untuk beradaptasi. Nah, untuk minggu-minggu berikutnya itu kita udah mulai berbaur gitulah. Nah, udah mulai enak. Kalau chemistry ngobrolnya juga enak. Udah mulai cinta ya? Iya. Cinta. Oke. Saking cintanya sampai berkelanjutan. Oh ini lanjut ceritanya? Gas. Lanjut, part 2. Aduh susah nih kalau cinlok ya teman-teman ya, hati-hati ya kalau punya cewek. R. Oke lah kita bahas yang lain. Ya. Buat proker gimana, ada kesulitan nggak dari proker yang kalian jalankan? Untuk prokernya kita sendiri itu alhamdulillah lancar ya, sukses. Kita kan untuk proker kita sesuai tema. Nah, tema kita itu kebetulan UMKM Sama kayak kerajinan gitu. Iya. Jadi kita ada 2 mitra temanya itu, Mujiraos sama Ibonikraf. Iya. Nah, kita proker kita itu harus sesuai mitra kita, berhubungan mitra kita untuk mengembangin mitra Ibonikraf sama Mujiraos. Oh. Jadi itu kayak orang itu prokernya itu berbeda-beda menurut dengan jurusan masing-masing kayak gitu. Nah, kebetulan kita dari manajemen kan berhubungan sama UMKM. Yeah. Nah, jadi kita sedikit lebih mudah lah gitu untuk menjalankan proker kita. Tapi itu susah nggak itu dari desanya gitu kayak diajak buat majuin UMKM-nya? Itu juga gampang, dari pihak desanya juga mempunyai kesadaran sendiri gitu loh. Kalau kita di sini gitu. ya welcome gitu. Kalau kita datang KKN di desanya itu untuk membantu ngembangin UMKM di situ gitu. Oh. Jadi proker-prokernya itu kayak ngadain apa ya, workshop gitu-gitu, Pelatihan. ya pelatihan bro. ya gitu ya berarti ya. Oke. Terus nih di tempat KKN nyaman? Alhamdulillah nyaman. Ada apa namanya? Ada cerita yang Gimana? gitu, di mungkin ada yang gitu mungkin dari teman-temannya. Mistis. Ya nggak harus mistis. Untuk cerita kita selama di posko itu ya banyak sih. Dari kita mulai kegiatan itu selalu ada cerita-cerita sendiri. Misalnya Pada saat apa R? Kejadian yang terakhir. Enggak. Siapa? Bingung aku malah. Santai sih. ngapain Ini bingung? boleh ceritain nggak sih? Boleh lah, tapi Boleh. jangan sebut merek. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Cerita aja. Oh iya, boleh. Sabar. Boleh ya? Boleh. Jadi kita di hari terakhir itu ada kejadian yang tidak diinginkan dan tidak terduga. Kenapa tuh? Jadi kita kan malam Kayak ada acara. malam terakhir Mm-mm. kita kan ngadain acara perpisahan dari kita untuk pihak desa dan Undip. Nah, kita ngadainnya itu di posko kita. Acaranya tuh apa? Perpisahan kayak biasalah, makan-makan, terus makan bersama. Kayak syukuran gitu atau Iya. Nah, terus Nah, tadi sampai mana?
sampai bikin acara. Yes. Waktu kita selesai kan kita foto-foto bareng. Nah, waktu pas dari anak-anak desa situ itu bubar mau pulang, nah ada salah satu siapa namanya? kayak Inisial A. Inisial A. Iya. Nah, itu dia itu kepleset di depan posko. Ya pokoknya kepleset depan posko itu keplesetnya karena apa aku nggak nggak tahu. wajar. Hah? Nggak wajar pokoknya itu. Dia kepleset. Kepleset, tapi ya nggak wajar keplesetnya. Gak wajarnya maksudnya gimana? Kan kepleset gitu kan. Ya itu kan. Tiba-tiba itu kayak jatuh kayak gitu loh. Nah, jatuh Nah. itu nggak ada luka sama sekali. Tapi dia kesakitan terus. Iya. Kalau orang biasa kan kalau kepleset itu Ya kita udahlah. ya udahlah biasa gitu. Kalau paling ada lukanya kayak terkilir paling ya biasa gitulah. Nah, tapi dia itu waktu habis kepleset itu kesakitan terus dia bercerita kalau dia itu Kayak ada yang dorong nah, gitu. kayak ada yang dorong gitu. Nah, itu ceritanya. Gitu. Nah, sebelumnya kan di posko kita kan dari tahun 2020 kan nggak ada yang nempatin. Nah, Kayak jadi gitu. itu rumah kosong Heeh. 1 tahun. Itu rumah kok. 2020 sampai 24 ini baru kita yang Berarti nempatin. berapa tahun? Kosongnya? 4 4 tahun. tahun. 4 Gitu. tahun. 4 tahun itu Rumahnya tuh tapi gede, Pol. tapi masih ada yang ngurusin. Ya ngurusin Ngurusin aja, cuma- tapi nggak ada yang cuma nempatin kayak gitu. Tapi si temenmu ini ada problem di situ atau gimana itu kok dia Kayak gitu? dia tuh Itu orang situ sendiri malah. anak situ. Orang situ. Asli situ, Akamsi. Anak kamu. Oke lah. Tapi kita berbicara tentang itulah, ya hal bisnis itu. Jadi teman-teman, tapi yang sebelumnya itu teman-teman masih biasa itu pas tinggal di sana. Iya biasa aja. Tapi Biasa aja, tapi kita kan- ngiranya tuh ada sedikit-sedikit lah biasa lah kayak gitu. Namanya kan juga rumah udah 4 tahun nggak ditempatin kosong gitu. Tapi kejadiannya cuma itu doang. Nah itu toh. Tapi si kabarnya ini anaknya gimana? Itu kabarnya yang habis jatuh itu kan paginya langsung ngechat ke kita, ngehubungin minta kita, maaf minta maaf gitu kalau ngerepotin, terus Iya. bilang juga kalau udah enakan badannya. Itu dari jam 9 sampai jam 1 gitu. Wis. Nah, itu itu kesakitan nggak ada yang itu nggak cuma satu, tapi banyak. banyak gimana maksudnya? Kesakitannya kayak gimana ya? Dia Coba kan sedikit. dia kan jatuh. Satu. Dah. Jatuh. Iya, katanya ada yang dorong gitu. Kakinya kan tak buka. Nanti yang sakit yang mana kan gitu lah. Terus ini. Terus kita kan bopong. Makanya kan dibopong 2 orang. Itu nggak kuat kok. Orangnya segini tapi dibopong 2 orang kok nggak kuat kayak gitu. Nah, terus dibopong tuh orang 4 baru bisa ya kayak. Aku nggak tahu, aku di belakang itu. Terus dia tuh tak masukin ke dalam rumah. Nah, ke dalam rumah tuh kan namanya juga jatuh kan kirain kan ada lukanya ya. Terus kita pijitin lah, tak kasih hot in cream kayak gitu. Tapi kan dia masa kesakitan terus nangis kayak gitu. Nah, kita juga nenangin, mah itu jatuhnya dikarenakan ada yang dorong tapi bukan orang yang dorong. Nah, gitu. itu juga ngeboin warga-warga sekitar. Iya. Sampai satu dusun tuh pada ke posko kita. Enggak 1 dusun aja, 1 desa malah. Wis. Oh, Pak Lurah ke situ. Iya, Pak Lurah juga ke situ. Iyalah panik lah dia lah. Iya. Ya Kak, tapi gimana ya? Kalau ngomongin kayak gitu-gituan ya. Iya, Maksudnya kan kita mau harusnya- nggak percaya tapi itu nyata kayak gitu. Enggak, maksudnya kan harusnya kan kalau teman-teman nggak ada apa namanya? Nggak ada perintah yang dilanggar itu kan mereka kan nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi kita juga nggak tahu sih maksud dari mereka itu apa yang merekanya ini bukan orang ya. Iya. Itu maksudnya apa kita nggak tahu. Merinding aku. Yang penting ini kondisinya kan udah baik-baik aja gitu. Iya, udah alhamdulillah. Oke lah, oke. Terus nih, itu BTW kalian nyari lokasi itu udah ditentuin dari sana atau kalian nyari? Kebetulan yang nyari lokasi itu dari pihak Undip. Oh, dari pihak Undip. Jadi kita cuma tinggal datang ke sana 1 posko, terus kita ngadain proker bareng gitu.
Oh, jadi kalian sampai sana langsung raker gitu. Iya. Langsung Iya. ngadain proker gitu. Iya, Kita kan datangnya itu telat ya. Undip 1 minggu sudah di sana, kita baru datang gitu. Oh, jadi mereka udah nyiapin proker dulu, baru kalian nyiapin proker kalian gitu? Atau Enggak, dia bareng-bareng? baru sowan-sowan gitulah, kunjungan-kunjungan. Kunjungan gitu. Oh, tapi kita kan telat 1 minggu datang ke sana ya. Ya berarti kan adaptasinya kan duluan dari pihak Undip. Gitu. Betul juga kan itu wilayah mereka juga. Iya. Tapi seru nggak KKN? Seru Pol. Kalau disuruh lagi mau nggak? Mau lah. Mau lah. Serius? Iya. Pak Bayu catat Pak. Kita aja kemarin sempat ketemu dari pihak Undip. Iya, ngopi bareng. Ngopi bareng. Kangen. Apa namanya? Reoni. Reoni. Padahal baru 1 minggu. Kalian ikut organisasi gak sih? Ikut juga. Kamu organisasi apa Anda? Aku di MEC sama di UKM bola voli. Di MEC. Kalau kamu Kak? Aku Hima manajemen, tapi itu yang tahun kemarin. Oh, 1 periode doang? Iya, 1 periode. Enak ikut organisasi? Enak lah. juga. Iya kan itu kan berarti kan gini kan ya, kalau kalian udah masuk organisasi terus KKN kan udah bisa langsung adaptasi. Iya. Ya, oke. Proker yang kalian andalkan nih apa? Selain itu tadi kan UMKM kan temanya kan. Nah, proker yang kalian andalkan, maksudnya proker utama kalian. Kalau dari aku proker utama, aku kan ngambil jurusan manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Nah, jadi aku ngambil prokernya itu tentang pelatihan wirausaha. Oh, pelatihan wirausaha. Iya, untuk memperkenalkan produk-produk itu ke orang-orang yang belum kenal gitu loh. Yang isi siapa? Yang isi aku sendiri. Yes. Keren. Jadi aku di situ prokerku itu masak-masak, cara tutorial sama sosialisasi pemaparan produknya. Kamu bisa masak? Ya, sebelum prokernya jalan itu aku belajar sama pihak mitra untuk belajar masak itu. Oh, berarti belajar dulu baru ke jalanin proker, terjun lapangan gitu. Kalau kamu udah? Aku kan di pemasaran ya. Proker utamaku itu buatin platform. Nah, kebetulan kan aku ngambilnya itu di Ibonikraft. Nah, Ibonikraft tuh tentang kerajinan eceng gondok kayak gitu. Ibunya tuh platformnya itu Instagram sama TikTok tuh vakum, dia tuh nggak bisa ngelola kayak gitu. Nah, aku bantu Ibu buat bikin platform, buat meningkatin penjualannya kayak gitu. Terus buatin konten-konten ibunya, bantu-bantu ibunya kayak gitu. Ya. Berarti kayak memberikan pelatihan cara pengelolaan. Iya, langsung. Kemarin akun IG Ibonikraft sempet kehack. Kenapa kayak? Tapi itu kamu bantuin lagi nggak? Itu dari anak Undip. Soalnya aku nggak megang akunnya, aku megang akun TikToknya aja. Oh iya, berarti yang Instagram dipegang sama anak Undip, terus kamu membantu yang TikTok. Iya, aku TikTok sama itu konten-kontennya kayak gitu. Oh iya, I know. Tapi itu nggak susah nggak ngajarin dari pihak-pihak mitranya ngajarin kayak berhubungan sama proker kita. Kalau dari aku sih nggak terlalu susah ya. Iya. Soalnya untuk prokerku sendiri itu kan masak tentang peyek wader. Nah, kebetulan bahan-bahan yang populer lah di desa tersebut. Itu ada eceng gondok, wader, cetul itu kayak ikan teri yang kecil-kecil gitu loh. Kayak anak kodok. Oh. Tapi dibudidaya enggak anak kodok. Kayak teri, ikan teri yang kecil-kecil tapi dibudidaya di situ gitu. Oh, iya. Nah, aku itu bikin produk peyek wader. Nah, kebetulan itu pesertanya kan sudah familiar ya sama produk tersebut. Nah, tapi belum begitu mengenal lah. Jadi aku cuma nambahin sedikit untuk memberi pemahaman dari peserta-peserta yang
hadir di prokerku gitu. Oh, soalnya kan mikirku kan kalian Gen Z semua sih? Iya kan? Apa? Kalian Gen Z kan? Iya, iya dong. Ya, siapa tahu kan si Vinda ini milenial. maksudnya kan kalian kan menjelaskan ke pihak-pihak lebih tua dari kalian gitu Iya, kan. tapi Mungkin ibu juga mindsetnya beda gitu. nurut Tapi nggak ada gitu. ya? Nggak ada. Enggak, alhamdulillah mendukung malah. Mendukung malah ya. Oke. Terus nih, kesan paling menyenangkan pada saat kalian melakukan kegiatan Kebersamaan sih. Iya. Kebersamaan dari anak-anak Undip juga sama anak-anak Ugris dari kita. Contohnya gimana? Banyak kayak apa ya, guyonan lah gitu yang bikin kita kangen. Terus ini kangen? Iya, kangen pol. Cinlok. Oh dia Enggak. ini berdua cinlok. Enggak, Karung ini enggak. Enggak, maksudku itu kamu ada cinlok. terus Enggak kamu juga ada, cinlok. enggak ada. Ya, ya. Teman kita yang ada. Kayaknya. Kok ingetin aku kan? Ya nggak apa-apa lah. Ya namanya cinta kan. Iya. Gak ada salahnya kan. Sekalian kita tinggal bareng. Ileng Mama R. Ini kamu punya. Enggak. Oh, ini kamu punya pacar, kamu cilok di KKN. Enggak, asli enggak. Ada hati yang harus dijaga. Tenang sayang. Asik. tenang. Catat ya di garis ya. Catat ya, hati-hati ya. Catat. Tapi kalau kayak gitu ya jangan ya. Janganlah, kasihan. Jangan juga manusia. Nah, BTW itu kalau KKN, kalau kalian udah KKN tematik nih, apakah kalian harus KKN lagi atau? Kemarin aku sempat tanya sama Pak Eri. Kebetulan Pak Eri kan pembimbing kami ya. DPL, dosen pembimbing lapangan. Nah, kita tanya untuk apakah untuk selanjutnya kita akan melakukan KKN lagi. Tapi Pak Eri bilangnya nggak usah. Oh, berarti dikonversi gitu. Iya, KRS-nya juga ini ya, KRS ini ya. KRS ini kita berlima itu cuma ngambil 18 SKS. Soalnya Oh, berarti KKN sudah terambil semester ini. Oh, berarti konversinya sekaligus itu. Iya. KKN sama matkul 1 di semester 7. Itu untungnya kalau kalian KKN di awal. Iya. Untung ya, Pak. Catat ya. Jangan lupa cari info. Nah, tapi kan kalian kan itu apa namanya? Disuruh sama atasan kan buat apa namanya turun ke lapangan buat ikuti kegiatan KKN tematik itu kan. Kalau nyari infonya tuh nyari info di mana sih? Kebetulan kita nggak nyari info ya. Iya. Kita diajak. Malah Rezeki. enak rezeki. Iya sih. Kita kan gantiin dari anak hima itu. Nah, anak-anak hima itu ngehubungin kita mepet banget. Nah, sorry ini. Kan kalian kan berbeda-beda nih kan. Ada yang dari alumni demisioner hima ini, ada yang anak MEC gitu kan. Iya. Kenapa kalian kok terlintas? Aku mending ngajak ini aja sih. Kenapa enggak yang lain ya? Aku dihubungin, kamu dihubungin Yang ya? pertama Iya. kali dihubungin siapa? Nggak tahu, kita dihubungin sendiri-sendiri iya, kan? sendiri-sendiri. Oh, Iya, dihubungin terus sendiri-sendiri. nanti sama ini kayak gitu. Oh, tak kira kalian dihubungin sama Ditunjuk orang. gitu satu Iya. orang terus milih gitu Enggak, enggak. kayak Kita gitu. udah dihubungin satu-satu. Dihubungin satu-satu Sama anak-anak hima itu yang nggak bisa untuk ikut. jalanin KKN KKN tematik. tadi. Oke. Gitu. Berarti kayak ya bener sih pemeran pengganti. Iya paling bener ki. Tapi enak. Rezeki. Tapi kalau kalian pada saat KKN itu kan kalian kan 20 orang lebih kan? 25 ya? 25 Iya, total tapi semua. kan itu poskonya kan ada 2. Nah, posko kita Iya. dibagi dua jadi Rawaboni itu juga dibagi dua. Rawaboni Barat sama Timur. Kebetulan posko kita itu di Rawaboni Barat, Dusun Sentul. Jadi yang cewek sendiri, yang cowok sendiri gitu. Enggak, Enggak, digabung cowok. dong. Makanya kita enggak. Makanya kita Kok kita? Wah, salah deh. Kok kita? jangan Makanya ada itu. Jangan Astagfirullah. jangan ya, Dek ya. Jangan. Tidak baik ya, Dek ya. Tarik.
Nah itu kan kalian kan ada 25 anggota ya. Iya. Nah itu kalian bagi per kayak ada bagian-bagiannya sendiri nggak? Atau kalian itu satu per orang itu per mahasiswa itu nyiapin proker apa, terus ngejalaninnya bareng-bareng atau kalian ada bagian-bagiannya? Nah ini susahnya di KKN tematik ya, ini aku cerita. Hmm. Jadi KKN tematik itu beda sama KKN reguler. Iya. Nah kalau KKN tematik itu kita satu orang Dua dapat proker. jatah proker monodisiplin sama multi. Kalau monodisiplin itu proker individu, jadi kita disuruh buat 2 proker Iya. per Menurut anak. bidangnya masing-masing. Oh. Kalau yang proker multi itu Multi kita satu kelompok, Heeh. anak 25 itu. Jadi kayak ada tugas individu, ada juga tugas kelompok. Iya. Iya, gitu. Oh. Buat laporannya itu kemana? Dijadiin satu ya, Kak? Enggak, kita kan kalau buat laporan kita Menurut sendiri-sendiri. DPL. Oh itu maksudnya ke Dipisah. DPL-nya. DPL-nya ke Pak Heri berarti ya? Iya, DPL-nya kita kan Pak Heri, jadi kita buat laporan. Ini juga termasuk laporan ini. Iya. Podcast. Ini termasuk laporan? Iya. Yes, aman saja. Itu kan kalau ada kesusahan lain nggak pada saat kalian KKN? Untuk kesusahan sih 50-50 ya. Ada susahnya, ada senangnya juga. Susahnya nggak boleh bawa motor. Itu aja. Nah, susahnya nggak boleh bawa motor, jadi kita kemana-mana itu harus naik angkot. Nah, Apalagi kan balai desa kita Jauh dari posko Pol. kita. Kita kan di Rawaboni Barat ya. Nah, balai desanya itu di Rawaboni Timur. Jaraknya Iya, hari Senin sama Rabu itu kita harus apel di balai desa. apel pagi. Itu daerahnya pelosok gitu atau enggak gimana? Kalau pelosok ya, Enggak pelosok. itu arah sebelum ke Telomoyo. Oh, sebelum ke arah Telomoyo. Bawahnya Telomoyo itu. Jadi enak dong sekalian healing. Kita nggak pernah Nggak pernah healing. Soalnya Nggak ada soalnya nggak ada motor kan, tapi Iya. di desa itu juga ada kayak wisata lah. Iya. Tapi bagus, ramai juga wisatanya. Oh, ramai. Kemarin juga ketemu sama Pak siapa? Aku lupa. Itu Balerung Pak siapa ya? Panas. Oh iya, Pak Anas. Panas Anas ya main ke di situ. Bukit Cinta. Pas ada Itu kan, event. nah itu kan Pameran. lokasi kita deket sama Bukit Cinta ya. Iya. Nah. Oh. Jadi pada saat ada pameran sama Pameran di Bukit penampilan seni di Bukit Cinta, kita datang ke situ. Oh. Terus ketemu Pak Anas. Kita foto bareng di situ. Berarti itu sering ada acara di sana. Sering, Sering. di Bukit Cinta sering. Acaranya apa? Ya kayak penampilan budaya, seni, terus kemarin juga ada bazar kok di situ kok. Bazar. Oh, bazar. UMKM. Kita membantu dari pihak Desa Rawaboni di situ untuk ngejualin. Apalagi kan kita datangnya di bulan mau Agustus ya. Agustus kan Juli. banyak acara kayak gitu. Oh. Ada 17-an, ada apalah. Kalau lomba-lomba kayak gitu. Itu acaranya dari pihak desanya atau gimana? Untuk acara yang di kebetulan Bukit Cinta itu masuknya nggak di Rawaboni ya? Nggak ikut. Kalau Bukit Cinta itu kayaknya yang ngelola dari pihak kecamatan. Kecamatan. Oh, dari pihak kecamatan. Banyu Biru itu deh. Oh, berarti orang-orangnya enakan semua ya. Enak. Aktif. Jadi teman-teman juga bisa apa namanya? Beradaptasi lebih cepat. Iya. Enaknya itu. Banyak teman. Apalagi kan kita di situ Temennya KKN asik. nggak cuma kita sama Undip. Di situ banyak juga sama UNES, terus UIN Walisom. Salatiga. Salatiga. Itu Kita juga bareng bareng. ada. Kita waktu saat KKN itu ada berapa universitas ya? Tiga. Undip, UNES, sama UIN Salatiga. 4. Ada 4. Satu desa itu. Satu desa itu ada 4 yang Jadi KKN kalau di apel situ. tuh penuh. Penuh pol desanya. Ada yang cinlok nggak? Dari kamus-kamus lain Ya. nggak ada kalau itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Adanya yang seanggota ya? Iya. Oke. Terakhir nih. Kata-kata apa? Kata-kata semangatnya. Ini kan mungkin ini adik-adiknya ini mau ikut nih, misal mau KKN tematik gitu kan. Nah, mungkin teman-teman dari yang sudah pernah ikut KKN tematik nih, kata-kata buat adik-adiknya. Kalau dari aku sih, sebelum kita melakukan KKN, mending kita riset dulu apa saja yang dilakuin pada saat KKN, biar kita nggak kebingungan. Emang nggak riset?
Enggak, kan kita ada sama dadakan. sekali. Iya sih. Kita kan dadakan. Iya sih kan dadakan. Iya. Oke, terus dari Erwida? Nggak ada kata-kata sih, bukti nyata aja. Wes, yang penting Cinlok. teman kita. Yang Oke, penting. oke. Oke, cukup sekian ya podcast kita pada episode kali ini. Nah, buat teman-teman, kalau pengen ikut KKN tematik kan kita harus mempersiapkan secara matang ya. Nggak cuma aku pengen ikut KKN atau aku pengen ikut KKN. Nggak gitu. Kita juga perlu riset yang mendalam, bukan begitu, Mas? Iya, betul. Biar kita nggak kebingungan pada saat terjun ke lapangan. Nah, adaptasi juga perlu teman-teman. Nah, supaya kenapa? Biar nggak bawa perasaan. Ya. Nah, Aku bilang aku Ari. aku nggak. Oke, sorry. Ini apa? Aku nggak tahu ya korbannya siapa di sini, jujur nggak tahu ya. Oke, sekian podcast pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Goodbye. Dadah.